Tapi kalau 6 jam ketiga, masya Allah berkah. Nah, yang pertama adalah kita mengukur Rasulullah dengan ganjil. Dahulukan kanan, guyur dulu. Oh nggak ada air? Guyur, kita kanan dulu. Jadi dahulukan kanan. Jadi ganjil, kalian 3. Nah, kemudian ketika sudah cukup yakin, ya basah. Yang pertama adalah tolong Pak ya, diangkat. Jadi dahulukan begini, ditinggikan seperti ini. Isi perutnya pelan-pelan, isi perutnya ditekan, diurut sampai yakin itu habis isi perutnya. Gitu. Sampai yakin isi perutnya habis, baru juga proses memandikan. Ya. Jadi diurut pelan-pelan dan pohonnya pelayani sang jenazah itu dengan lembut, tidak boleh gini. Lembut. Habis kayu, Cek. Termasuk makan nggak apa-apa ya lama, justru lamanya memang ditelankan. Ketika yakin bersih, nah sudah bersih, nah, barulah kita pakai tadi bisa air, ya. Kita wudukan biasa wudhu, ya. Kalau mulutnya ada di sini aja, nggak usah dimasukin gini ya. Gonggongan. Terus hidungnya juga sama, hidungnya begini kan. Kenapa? Aduh. Operasi udah. Jadi saya biasa pakai gini ya untuk melayani ya satu safety ya. Jalannya juga ya menjaga hal negatif. Nah, kita wudukan, biasakan begini. Nah, ya 3 kali lah seperti ini. Kemudian kita hidungnya gitu. Kemudian setelah hidung baru kita ambil ini kita buka. Ya 3 kali. Ya. Kemudian tangan, biasa tangan. Nah, gitu. Kalau tadi memang belum ini, belum lemes, tadi sudah disiram-siram, atau dilemes-lemesin, diolahragakan. Tapi itu lemes baru diudukan. Sampai 3 kali, ya kan? Sama, ya. Kemudian kepala, katakan air. Ya. Kemudian kalau dipakai ke telinga, kemudian kaki, ya. Diudukan. Nah, setelah itu baru kita mandikan ke sekujur tubuh. Ya. Sekujur tubuh kita pakai sabun. Dahulukan pakai sabun. Katakanlah ada yang biasanya minimum bertiga, ada yang menyirami. Ya. Saya biasanya sini 2, sini 1 dengan saya. Disirami dari sini. Nah, ada yang bagian atas. Bagian atas itu untuk memberikan sampo. Kemudian ada yang bagian bawah itu untuk kaki-kaki, membersihkan kotoran-kotoran. Ya. Kaki setelah bersih semuanya, jadi ada bagian ini, kemudian telinga dan sebagainya, mata dan giginya di sini juga. Mata dicolok Pak. Mata di sini. Ya. Ketika sudah bersih semua, katakanlah pakai sabun. Nah, dahulukan sebelah kanan berarti didirikan di sini. Ya. Nah, ini gosok-gosok. Sampai semua gosok-gosok. Kemudian ya diperhatikan kalau orang tubuhnya gemuk itu ada lipatan-lipatan, itu harus bersih, lipatan di sini, lipatan perut dan sebagainya. Karena apa? Karena kalau tidak bersih itu kelihatan. Kalau namanya tahu bersih ini kelihatan dikeset. Setelah kita sabuni, kita siram lagi, dikeset. Yang kedua adalah ini air ya, air kamper. Ini harusnya dikasih air, jadi sebagian buat kain kapan, sebagian buat mandikan. Nah ini diguyur juga. Ketika guyurnya
Ini ada alasnya, diguyur begini. Jadi nggak kena semuanya, hanya kena airnya saja. Gitu. Gitu. Jadi semuanya wangi. Setelah sabun, kampor, kemudian baru bidara. Bidara yang sudah tadi diperas di blender, maka diguyurkan. Ini sambil gini tambah keset. Kalau saya yakin ini untuk membersihkan bakteri-bakteri, cuma belum diteliti. Dibandingin sabun, saya yakin lebih ini. Yang terakhir ini. Nah, ada pun kembang, mohon maaf ya, kembang itu budaya Bali, tanya patah. Kalau saya pakai kembang, cukup kampar itu cukup. Oke ya, jadi ini juga semua sela-sela yang lubang-lubang kecil dipakai karton bak. Nah, yang perlu diingat bahwa Rasulullah menyarankan mandi itu harus atapnya tertutup, dan auratnya tidak boleh terbuka. Atapnya tertutup sini, kemudian auratnya tidak boleh terbuka. Kata seperti ini. Memandikan begini, nggak boleh terbuka auratnya. Kalau perempuan ya katakanlah harus tertutup gini, harus masukkan begini. Gitu. Hanya tangan-tangannya, tidak boleh terbuka. Terbuka atasnya dan terbuka ini auratnya. Gitu. Ya, memandikan begini ya. Kalau laki-laki boleh gini ya. Jadi yang dalam hadis Rasulullah menyarankan agar atapnya tertutup. Setelah kita bersih, maka kalau saya menggunakan kain seperti ini biasanya minimum 4. Ya, kalau tadi memandikan katakan seperti ini, kita tutup dengan kain ini. Pertama, kemudian kain kayak gini lagi buat apa? Buat gosoknya, buat kebayaan. Perlu diingat ya, kalau ada impusan itu kan karet ya. Bisa di tangan itu ada bekas plesteran, ada karet. Dengan sabun tidak kena, maka ini pakai minyak goreng kasih. Setiap ada plester bekas infus, kan ada karetnya sini. Kalau bekas infusan, untuk menghilangin pakai minyak goreng kasih gini. Terima. Termasuk yang di sini ya, ada operasi pun kadang-kadang operasi ada kena bekas ininya, bekas plester. Iya deh. Menghilangkan itu dengan minyak dan goreng. Jadi itu di awal ya, mohon maaf ya, di awal itu untuk memandikan sebelum itu. Nah, setelah kita kering sudah selesai. Ya, kita katakan selesai. Jadi, sudah lagi, Dulu.